Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor yang udah lumayan cukup lama nggak ngeluarin cerita-ceritanya. Dan alhamdulillah sekarang hari ini masih ya bisa keluar gitu ya. Terima kasih Bro Ayung, tentu saja udah berkenan hadir untuk kawan-kawan semuanya untuk ngobrol. Apapun itu, terima kasih banyak dan nggak usah pakai lama, langsung aja. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih. Langsung ke cerita. Langsung ke cerita. Ada cerita apa hari ini, Bro? Iya, ini ada cerita sebuah kisah horor yang dialami sebuah keluarga dan terjadinya itu agak cukup lumayan lama, antara tahun 90-an kurang lah, 80 sekian gitu. Dan dikisahkan yang menceritakan itu adalah seorang bernama, saya menyebutnya Kang Waridin. Usianya itu sekitar 50-an tahun kurang lah, segituan. Jadi beliau itu cerita begini, saya itu dulu uripe atau hidupnya saya itu susah banget mas, susah banget. Karena apa? Ya memang saya bukan orang punya, dari dulu kakek neneknya juga bukan orang punya, cuman penderitaan itu ketambahan susahnya, ketambahan sulitnya gara-gara pas ibu itu setelah melahirkan saya 2 bulan, itu bapak saya itu meninggalkan keluarga. Alih-alih dulu itu mau merantau ke Riau, katanya mau merubah kehidupan, merubah nasib atau apa, malah nggak pernah pulang sama sekali. Akhirnya saking marahnya ibu, dinyatakan dia sudah meninggal begitulah. Nah, otomatis setelah itu kan ibu saya jadi tulang punggung, karena memang adanya saya bayi 2 bulan. Nah itu sering diceritain sama orang-orang di sekelilingnya lah, tetangga, ceritain sama ibunya juga. Kalau dia kecil itu ibunya sering bingung mau ninggalin dia terus kerja mau ke sawah, ya nyatanya masih 2 bulan, perlu nenen, perlu yang lain-lain, itu sokan bingung gitu. Sering kali dia tuh bingung kalau mau ninggalin anaknya. Umur segitu belum bisa makan rumput sendiri. Belum gitu, bisa, ya. makan rumput. Iya belum makan. Ya. Jangankan makan, nenen aja kan. Ya itu karena kalau kita kan nenen udah tahu lah gitu ya. Kalau itu masih ditunjukin gitu ya. Masih ditunjukin. Belum lempeng gitu ya. Iya benar sih benar. Nah itu akhirnya dia sering bingung kayak gitu. Pasalnya kalau mau ditinggalin sama nenek atau emaknya yang bernama Nyimuna. Namanya siapa tadi? Warkumah. Oh enggak, yang Waridin. Emaknya namanya Warkumah. Nah kalau Warkumah itu mau ninggalin itu sama emaknya, nyatanya emaknya sendiri masih udah pipis di jari dan sering diurusin sama si Warkumah itu. Masa iya di rumah jadi ada bayi mas? Ya satu bayi asli, iya bayi asli ya saya, satunya bayi tua nenek saya. Itu emak kadang-kadang bingung ya, kalau enggak ke sawah nyari kerjaan nandur-nandur atau kuli matun begitu ya. Nanti matun itu bersih-bersih rumput di tanaman itu ya, di sawah. Itu mau dapat uang dari mana? Beruntung dulu katanya ada tetangga yang namanya Niti. Itu seumuran sama mak saya. Katanya, "Wis mah, sana kamu nyari duit ke sawah atau kemana, bocahnya sama saya, si Waridin." Itu yang nanti kalau misalnya mau nenen gimana? Nah ya tak kempengi aku, nanti di nenenin sama saya. Nah kan nggak keluar air, kamu udah nggak punya bayi lama. Ya nanti tak bikinin tajin, katanya tajin sama gula merah dicampur-campur lah. Itu aja. Makanya mas, saya itu kan sekarang badannya kecil, bungkringan bahasa sininya itu. Ya karena dulu buru-buru asli eksklusif, ketemu Asia aja jarang-jarang. Kalau malam saya udah tidur, emak saya udah, ya mungkin seperti itulah. Nah, singkat cerita, yang kayak gitu itu berjalan terus-menerus. Akhirnya makin ke sana, emak juga terasa berat kalau kulit di sawah, kulit di kebun orang, begitu juga resikonya dan lain-lain. Terus waktu ke saya itu ya makin jarang begitu kan. Belum lagi ngurusin mbah saya. Akhirnya dia itu ada di kampung saya orang paling sugih, orang paling kaya itu namanya Sugiharto. Itu Kaji Sugiharto wis lah, kalau dulu yang kaya mesti Kaji itu kan, banyak kan di kampung itu. Kerja sama beliau itu ya jadi kuli-kuli bersih-bersih rumah, nyuci segala macam lah di rumah itu. Meskipun warga yang lain, kata emak saya cerita itu, nyegah supaya jangan kerja di situ. Karena apa? Ya dugaan warga hampir semua sepakat kalau Pak Sugiharto itu nyupang.
atau ngipri begitu ya. Pesugihan. Pesugihan. Kalau dulu kan umum, kalau orang susah tahu-tahu ngilang sebentar, suami istri pulang-pulang lumayan kaya langsung cepet banget, pasti pesugihan walaupun nggak ada bukti. Apalagi didukung setelah tahun-tahun berikutnya kaum Mritili itu pada ninggal. Anaknya jadi Pak Sugiarto punya anak 3. Istrinya tahun pertama nggak ada, ninggal. Itu udah kaya, udah kaya. Nah, yang kedua tahun berikutnya, anaknya yang pertama meninggal, anak yang kedua juga meninggal. Ini lagi emak saya kerja di sana. Tapi saya udah kegedean, Mas. Ya udah ada setahun lebihan lah tuh. Tinggal sisa 2 orang, namanya Sayuti sama Sunjaya, itu anaknya 2. Ya si Sugiarto tinggal 2 lah, sisanya tinggal 2. Jadi kalau kata mas saya nggak punya pilihan lain, saya yang penting kerja, nggak ada urusan dia mau dapat duitnya dari mana, saya kerja keringat begitu ya, saya keringat, saya dapat duit buat makan kamu, buat makan emak juga harus makan, harus pirang-pirang, harus yang udah diurusin, orang mau ngomong apa terserah. Nah suatu ketika memang cukup lama, dan itu cukup lama nggak ada korban, nggak ada yang meninggal lagi gitu ya di keluarganya Pak Sugiarto tadi. Itu cukup meyakinkan buat mak saya kalau beliau itu nggak nyupang, nggak ngipri, tapi semua itu emang kehendak Tuhan harus meninggal begitu kan. Sampai saya itu gede mas, tuh nggak ada korban apa-apa. Sampai gede umur berapa? Ya 5 tahun lah. 5 tahun tapi badannya kayak 3 tahun. Saya kan bungkringan katanya, karena susunya nggak dapat. Tapi saya terbilang madan cerdas mas. Jadi bisa diajak ngomong sama orang tua. Saya juga bisa ngeladenin bantu nenek saya itu gantiin jarit, buangin kotorannya atau apa gitu. Suatu ketika ya sore hari, saya masih inget di 5 tahun lebih lah, saya kan madan cerdas. Jadi kecil aja saya ingat kayak apa gitu kan. Ya mas, saya bilang gitu kan. Ya Kang, terus gimana ceritanya? Sekitar mungkin habis adzan asar lah. Rumah kami itu kan geribik. Ya kalau sekarang rumah-rumah yang harus dibantu pemerintah, geribik, lantainya masih tanah. Itu ada bangku yang panjang, namanya parusbang itu. Ada nenek saya di bangku, dia minta dibawa ke situ, masih bisa perembetan ke tembok-tembok begitulah ya. Terus saya sampingnya duduk di situ, mintanya ngarep din. Nanti saya ambilin air putih taruh di depannya. Tahu-tahu itu mak saya itu pulangnya itu kan biasanya mau maghrib. Tahu-tahu saya lihat, saya kan di dalam ya, berarti pintu gitu, kelihatan di kebun, mak saya itu setengah berlari, kayak pulangnya itu benar-benar gesa-gesa banget. Pas pulang itu nggak assalamualaikum, nggak apa, langsung duduk bukan di sebelah sini di tempat yang ada rusbangnya, tapi cuman tembok sama tanah gitu loh. Langsung gelusur mas, langsung selonjor begitu. Ya Allah. Terus mak kenapa mak? Dalam bahasa Jawa ya, mak kenapa? Din, banyu din, air katanya air. Saya langsung masuk ke dalam itu dari ceret, saya iniin ke gelas plastik, mak dinung. Ya Allah, dia cuman ya Allah, itu kayak orang ketakutan. Terus saya ikut takut, saya duduknya di samping sebelah kirinya mas saya. Itu tadinya kan sebelah kanan dekat pintu. Nah dia lagi masih ketakutan, mbak saya ngomong, kamu kenapa mah? Kayak gitu kan, kamu kenapa mah? Astagfirullahaladzim, tak kira mak nggak di situ, tak kira mak di dalam di kamar. Ngomong mak kalau di situ, kamu aja yang masuk nggak bilang-bilang. Kenapa? Kamu diapain lagi sama Kajine, katanya seperti itu. Kamu diapain lagi karena dari cerita-cerita sebelumnya Pak Haji kan udah lama menduda, sering dapat pelecehan kayak gitu loh. Nah niteninya kalau enggak itu yang nandainya, kalau Warkumah ngerawatin ibunya terus bau rokok itu pasti ya Warkumah habis dilecehin sama Pak Haji, walaupun nggak sampai yang mana gimana gitu kan. Maksudnya apa? Alah biasanya kamu juga bau rokok, ini udah keterlaluan di bojo bayar apa-apa, di bojo di istri aja nggak, di beristri aja nggak apa-apa, biar kita ikutan kaya, nggak peduli mau nyupang mau apa, saya jadi wadal nggak apa-apa, udah tua nggak kepakai, katanya seperti itu. Ngomong apa sih mak, jangan kayak gitu, saya punya harga diri, biar miskin nggak mau begitu. Nah, terus ada apa? Akhirnya Warkumah itu cerita, tadi mak, saya kan cerita sama situ, kalau di rumah itu saya paling menghindari ruang tamu.
Walaupun bersih-bersih kayak apa, saya pasti temungkul atau nunduk. Nggak pernah lihat-lihat ke tembok, ke apa. Itu karena banyak foto-foto anaknya, istrinya itu yang udah pada meninggal. Hawanya mesti serem banget, rasanya mesti serem. Kayak seakan-akan mereka masih hidup. Nah, karena memang banyak berdebu, itu anak yang terakhir namanya Hariri. Itu ya memang kejangkau paling pendek fotonya. Itu dilapin katanya, dilapin sama si Warkuma itu. Dilapin tapi ya pakai serbet gitu dilapin. Lama masa dilapin Haririnya kemedep. Haririnya kayak apa ya, berkedip. Loken katanya seperti itu. Masa? Iya, Ma, pas habis kemedep saya kan ke belakang begini ya, kaget, astagfirullahaladzim, tadi kok nurip maning, kok kamu itu hidup lagi. Bukannya dia diem, malah dia kayak orang biasa hidup gitu loh. Dalam foto itu ada mukanya nongol persis banget. Dan bukan berkedip, tapi ternyata kayak apa sih, matanya itu kayak kelilipan air matanya sendiri. Artinya dia lagi nangis, sedih, Ma. Si Hariri itu nangis, di situ nangis. Mukanya kok tambah kesana, tak liatin, saya nggak bisa bergerak, wis pokoknya kayak orang kapidengen diem begitu. Mukanya tambah hitam, terus muncul kayak sisik-sisik, katanya begitu. Loh, saya langsung ketakutan begitu ya. Mau lari nggak bisa. Lama-lama mukanya ganti, mukanya Sayuti. Mukanya ganti, Sayuti itu yang masih hidup loh adiknya. Jadi Sayuti terus urutannya Sanjaya. Saya langsung ketakutan. Pas itu kan saya bisa lari. Saya nggak ngomong-ngomong Pak Haji, nggak ngomong yang lain. Saya langsung pulang, langsung pulang. Deg-degan banget. Nah itu kata si pencerita, Kang Waridin, itu emaknya langsung sakit. Setelah pulang itu, Dan besoknya pun nggak mau berangkat ke rumahnya Pak Haji. Tapi bukan karena takut itu ya, sakit karena sakit. Nah, sekitar jam 4:30 sore berikutnya besoknya, dan emak itu udah agak mendingan, kata Waridin. Emak itu udah agak mendingan. Saya ngelihat Mas Sunjaya anak bontotnya Pak Haji itu. Mas Sunjaya itu, Mas Sunjaya ngapain? Tapi dia bawa bungkusan kresek lah. Kirain mau nganterin jajan, mau jenguk emaknya. Ternyata itu bawa baju kotor yang emang harus dicuci sama Warkuma itu, emaknya Waridin. Jadi dia nggak ngomong, ini baju cuman ditaruh di depan pintu, brek. Tapi di sana di depan pintu dia langsung nangis, mandi, mamana, kamu mana, mama? Kenapa Kang? Kenapa kok nangis gitu? Mamana. Saya langsung, Ma, ini ada Kang Sunjaya, ada Mas Sunjaya. Mas saya langsung keluar, dia kan nama bosnya langsung gini banget ya. Mas Jaya kenapa? Itu langsung meluk emak saya. Ternyata Sayuti meninggal, Sayuti ini waras, kemarin aja waras gitu kan. Akhirnya, lah ini udah pada ngerti apa belum, warga udah pada ngerti belum? Ternyata kata Sunjaya, si Warkuma itu adalah orang pertama yang dikasih tahu. Kayak gitu kan. Karena memang udah gak ada kerabat lain, Oh, ini langsung tata-tata ya. Jenengan ikut Mas? Saya ikut Mas. Saya ikut ke sana ke rumahnya itu. Itu kan nggak terlalu jauh, itu pun teratas jadi lewat jalan pintas tapak begitu ya, sampai ke rumahnya Pak Haji. Pas di sana saya kaget. Saya itu sebenarnya cuma diem, anak kecil nggak begitu tahu banyak lah. Tapi yang saya lihat dari pertama saya rasakan baru masuk latar rumah, baunya amis banget, baunya udah amis banget. Sampai akhirnya masuk ke dalam tambah amis. Masanya itu saya lihat begini, sama kerudungnya ditutupin, berarti kan merasakan yang sama. Iya. Pas masuk ke sana, saya ngeliat Pak Haji nggak nangis nggak apa, cuman ya sedih, cuman dia duduknya justru di ruang tengah, mayitnya masih di dalam loh. Karaokean gitu. Karaokean, lagunya Mas Abi. Enggak karaokean, cuman sedih begitu. Lagunya beda, bukan itu. Nah, terus langsung Tommy J. Bisa. Asli Pansbus, lama banget. Ya memang era itu ya. Iya. Terus akhirnya masuklah kami ke dalam. Sunjaya itu nangisnya bener-bener, Mas bisa nih mati. Kenapa mati? Saya mau nggak tahu bersikap apa ini kan mungkin. Yang jelas baunya nggak enak. Pas saya masuk ke kamar, saya lihat di sininya itu, di pipinya itu pada melekah. Jadi kayak orang sisikan, tapi lebih ke kayak kulit kering gitu loh. Mirip dengan apa yang dilihat ibunya. Bener, di foto gitu. Di foto ya. Ibu saya langsung astagfirullahaladzim, dan kayak gue kok begitu. Diumumin gimana?
masjid musola. Waktu itu musola masih jarang banget. Akhirnya, Pak Haji, gimana itu nggak diumumin? Ini ninggal kapan? Malah emak saya kayak maki-maki Pak Haji. Sampean kayak pasti sampean digituin. Gara-gara sampean kayak gitu. Itu nggak ada penolakan, nggak ada ngomong berisik, itu nggak ada. Terus, mak aja mak, jangan mak. Ngerti Waridinya itu lagi sedih anaknya mati. Din, mana ngomong kiainya? Itu sana ngomong sama Pak Kiai kalau si Sayuti meninggal. Wong saya mas, anak kecil, saya malah diem aja nggak ngapa-ngapain. Akhirnya mas saya sendiri yang ke sana. Saya ikut ke dekat masjid itu Pak Kiai. Diumumin assalamualaikum, kayak gitu kan 3 kali biasa kan. Kalau namanya Sayuti, anaknya si ini meninggal, itu warga itu pada berdatangan. Itu pun semuanya nggak ada yang langsung, orang biasanya kan masuk gitu aja ya, nggak usah nunggu yang lain. Mereka itu kayak takut mau masuk, itu dipagar semuanya. Berarti sekitar 4 orang baru masuk, 4 orang masuk, 5 orang masuk. Saat mereka masuk, yang saya lihat, si mayit itu berubah jadi biasa. Nggak ada sisik-sisik, nggak ada apa. Dan bau itu hilang sama sekali. Nggak ada bau amis-amis itu. Aku ngomong sama mama itu ngomong, Mak, kok udah nggak amis? Iya ya, Tin. Berarti kamu dari tadi ngerasain, Tin? Iya, amis banget. Wis aja berisik. Akhirnya, singkat cerita, prosesi untuk pemakamannya itu direwatin warga lah seperti itu, sampai ada acara tahlilan dan lain-lain. Nggak ada apa-apa, muncul korinya apa, nggak ada sama sekali mas. Cuman saya kan wong bocah ya, saya tidur di rumah. Emak saya biasanya kalau bantuin ada wedangan orang tahlilan, pulang-pulang tengah 10 malam. Itu jam 9 udah pulang. Pulang itu posisinya dia itu pulang, ya nyangking berkat, memang orang 7 hari nyangking berkat. Saya langsung ngambil berkatnya, nggak peduli emas saya kayak apa, yang penting berkat itu mewah banget, ada telur, apalagi orang kaya kan ada bandengnya selempang. Telur ayam, bandeng, mie bihun, tahu, tempe gitu. Ya mbahnya kan langsung meneutin mbah gitu kan. Itu enak banget. Enak banget tuh, berkat. Luar biasa berkat. Sekarang diganti roti. Iya. Kurang sip lah pokoknya. Nah, lanjut ke cerita. Pas saya udah makan mas itu, saya baru mak kok nggak ikut-ikutan makan. Biasanya itu di sana itu nggak makan, makanya di rumah gitu. Pas saya lagi ngeringkuh begitu di kamar, makan apa? Ya Allah lagi. Posisinya ketakutan, mak saya itu ketakutan menggigil. Nah itu tidurannya bukan di kamar, tapi di kamarnya mbahnya. Jadi mbahnya lagi apa sih kayak gitu, kayak merasa diribetin gitu loh. Kamu kenapa balik-balik kok kayak gitu, balik-balik kayak gitu. Mak maning mak, kita mak lagi mak. Saya ngeliat lagi yang kayak kemarin. Jadi nggak sengaja ketika orang-orang baru bubar banget pada pulang, dia itu mau ngambilin gelas di depan, nggak sengaja lewat di ruang tengah itu ada fotonya Sayuti. Ada fotonya Sayuti. Sambil bawa gelas itu pecah-pecahin gelas banyak lah yang jelas di nampan. Karena pas di depan fotonya Sayuti itu kayak kakaknya dulu, si Hariri. Jadi posisinya nggak kedep sih, langsung mukanya itu kayak hidup, berubah nongol gitu kan. Terus sedih, mukanya langsung tetek hitam kayak gitu. Dan katanya mas saya langsung jatuhin gelas itu, ditegur sama yang senoman yang lain itu kan. Kamu kenapa sih bisa nih itu pada jatuh? Itu beresin gelas langsung pulang. Meriang sih soalnya. Nah setelah itu kan diceritain sama mbak saya. Mbak saya udah pikun. Sing mati siapa katanya? Yang mati siapa Bi? Yang orang udah pikun padahal yang mati kan Sayuti. Emang kamu gelas apa sih, tahlilan siapa? Nah kemarin sih mah diceritain Sayuti meninggal. Adur, padahal cerita semuanya udah pikun kan sah aja kan. Akhirnya wis kan emak saya kembali meriang dan dia itu karena yang Sayuti perubahan wajahnya itu yang dulu Hariri jadi Sayuti, ini jadi Sanjaya. Gitu loh, di mukanya ketika udah hitam retek-retek jadi saya, berarti Sanjaya adalah korban berikutnya gitu loh. Dan emak saya itu paling sayang banget sama Mas Sanjaya karena anaknya baik banget, dia juga suka ngaji, suka apalah kayak gitu. Jadi dia nggak tega. Setelah itu kalau lagi dulu mau meninggalnya Sayuti, emak itu nggak mau datang ke sana karena meriang. Ini meriang pun tetap
ke sana ke rumah karena kayak dia itu pengen melindungi Sanjaya gitu loh. Sanjaya jangan kenapa pokoknya. Itu langsung berangkat ke sana lagi Mas seperti biasa, dan setelah hari itu Mas Sanjaya sering ke rumah, sering diinepin di rumah lah kayak gitu. Dan itu saya merasa, kalau mbak saya nggak tahu udah tua ya, tapi emak sama saya itu sering digangguin di rumah ketika Mas Sanjaya itu nginep katanya. Jadi geribik itu sering di krak kayak gitu. Ada orang Mas di luar, bener-bener ada orang. Karena geribik kami itu bolong-bolong. Dan sampingnya itu emak kan kerja di sana sibuk. Saya anak kecil nggak nyapu-nyapu. Ya bagian samping rumah itu kan banyak sampah itu. Kan ada yang tapak-tapak injek krak kayak itu, dan saya injen begini intip paling pas pusernya mungkin gede banget orangnya. Itu lagi kayak mainan tangan begitu, terus pakai celana. Pakai celana enggak? Itu nggak diceritain, Bi. Harusnya iya ya, Bi, saya tanya ya. Kurang cerdas aku itu. Pakai celana apa? Kemungkinan nggak pakai wis pakai. Gitu, tapi nggak kelihatan gitu. Berarti kecil. Apanya? Itunya, pusernya. Oh iya, pusernya kecil. Iya, kalau pusernya lebih gede dari anu kan nggak pantas. Terus akhirnya apa? Serem loh. Terus saya itu ngeliatin mukanya mana, itu nggak kelihatan, kesana ngelebihin atap katanya, mukanya ngelebihin atap. Terus itu nanti makhluk sampai ke depannya nggak ada jendela, rumah kami kayak gitu ya, cuman pagar doang. Miskin banget lah dulu saya itu. Nah itu ngomong Jaya ngomongnya kayak gitu. Nama. Jaya balik, Jaya suruh pulang, Jaya balik. Saya ngomong, Mas Jaya dikongkon balik kok, Mas Jaya suruh pulang katanya. Wis menang, sering kayak gitu setiap nginep. Dan setelah nginep dari rumah saya, itu Mas Jaya di sana katanya sakit. Sakitnya ya kayak gitu, kayak orang itu kulit bener-bener bersih, nanti kayak ngeletak gitu, sisikan gitu. Sakitnya kayak gitu, nanti 2 hari sembuh, dibeliin salep kayak gitu. Nanti emas saya itu tanpa cerita ke saya, ternyata berapa hari, ya mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian sering ngomong, kalau Jaya itu nginep di sini, emak dimarahin loh, katanya begitu. Dimarahin kalau lagi malam-malam, tahu-tahu lagi tidur ngelonin kamu, tak kira kamu. Dari belakang ada yang meluk gitu, ada yang ini. Ternyata nggak tahu itu siapa, saya yang lihat ada kamu di depan sih lagi kelon sama mama. Dia tuh ngerisikin di kuping. Jaya jadi kau menek kayak gitu. Jaya jangan dibawa ke sini. Dia itu punya aku. Kamu jangan ikut campur. Saya tahu saya nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Tapi Jaya milik aku, katanya kayak gitu. Akhirnya setelah cerita kayak gitu, emak yang cerita sendiri, dia juga pengen ngelindungin Sunjaya. Malah dia sendiri ketakutan sama saya, jadi nggak pernah ke rumahnya Pak Haji lagi, karena katanya di pasar ada yang ngomongin nanti kalau Jaya udah mati maritin loh jebule, katanya begitu, karena suka makan duit sana, jajan sana. Nggak pernah berangkat ke sana. Nah tetap walaupun nggak ke sana, emas sekali ke sana itu cuman ngambil cucian, nanti cucinya dikali, nanti Mas Jayanya yang ke rumah ngambil gitu kan. Nah suatu ketika saya itu nggak di rumah Mas, nah, terus emak saya kedatangan tamu yaitu Mas Jaya, terus ngomong sama saya, Din tadi itu Mas Jaya kesini, bocah itu kan bocah baik banget, kalau kesini itu pasti bawa makanan, terus mecingin ya duit lah buat kamu jajan, buat nenekmu gitu. Kok bocah tadi itu mau asar katanya, mau asar itu kesini nggak ngomong apa-apa, cuman depan pintu ngadeg di depan pintu. Jai cucian kumbahan Jai durung garing, belum kering, tapi ngadeg aja, akhirnya berdiri aja, akhirnya yang belum betul-betul kering tadi dilempitin sama mamanya, dimasukin kresek, dikasihin ke Sunjaya. Ya masih nungguin, diupetinnya kok nggak dikasih gitu lebih. Ternyata cuman balik badan itu mambune wangi banget. Lagi dia berdiri itu, pas dia pergi, yang meninggalkannya bau amis, kayak yang udah kayak gitu loh. Terus pas udah, biasanya kan saya kalau emas saya itu kalau dia pergi ya udah selesai, yang ngurusinnya saya atau mas itu, emas saya itu katanya pengennya ngeliatin kayak orang elom ditinggal sama si Sunjaya itu loh, kayak orang kok sayang banget pengennya Sunjaya masuk atau nginep begitu loh, kayak ada rasa bersalah begitulah. Nah tahu-taunya saya pas main itu saya denger ditawa itu loh,
kalau Sunjaya itu meninggal. Dan di jam sebelum, ya pas tadi lagi ngambil cucian itu, mas saya kayak orang stres mas, jadi dia kayak nggak nerima, orang baik, dia itu mau maranin yang di masjid, kalau tadi aja di rumah ngambil cucian, mana mungkin meninggal kayak gitu. Jadi ya akhirnya habis dan yang anaknya itu nggak tersisa, dan mas saya nggak mau lagi ke sana. Dan ada yang ngusulin keluarga ya tetangga itu niti, kamu ditambani katanya, si mas saya suruh ditambani atau diobatin, siapa tahu ada efek-efek yang di sana, dibawa ke santri mana lah, pesantren mana, katanya diobatin, dibersihin dari efek-efek yang buruk, siapa tahu pernah makan dari sana atau apa. Nah udah nggak pernah kerja lagi di sana, jadi jeda setahun Pak Hajinya yang nggak ada. Ya itu saja sih ceritanya, Bi. Oke, baik. Hartanya buat siapa nggak tahu? Hartanya kayaknya nggak pernah dibagi ke siapapun, tapi ke Cirias kalau dulu itu habis dan rontok rumahnya. Ya. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, cerita tentang pesugihan. Pesugihan klasik gitu. Memang banyak dipercaya di kampung-kampung, banyak cerita seperti itu. Baik, terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol ini. Jaga kesehatan kawan-kawan. Mau ngapain? Mau minum ini pamitan gitu. Pamitan dulu Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.